enggak sendiri sih. Kak Billy ngumpet di sana. Sini dong. Kenapa sih Kak ngumpet di sana ngapain? Ya biar ada kayak ada maksudnya sendiri gitu ya kan. Disapa dulu dong teman-teman sekalian. Hai sobat weekend. Kangen ya kan? Enggak sih, enggak kangen nih ya. Thank you. Ini ada something special ya hari ini ya. Kita mau ngobrol mengulik seorang Kak Billy ya kan, yang tiap hari hai depan kamera. Ini sebenarnya Kak Billy itu siapa sih? Ngobras ya. Ngobras. Oh ya Kak, by the way nih ya Kak ya, teman-teman Cerita Weekend yang udah ngikutin kita dari awal gitu ya. Udah main seperti ya? Iya, udah tahu. Ya. Kita mau ngapain nanti Kak? Nanti dulu deh. Iya. Sekarang dulu, oke? Kak Billy, kita udah lama kenal nih. Syuting hampir tiap minggu ya. Oke. Ketemu udah seminggu tuh udah, aduh 2, 4, 3 kali dia nongkrong sana sini bareng gitu. Tapi aku penasaran nih, ada sesuatu yang bikin aku penasaran dari Kak Billy. Apa Aku tuh? mulai di Instagram sombong banget nih, followersnya 171k gitu ya. Sebagai influencer ya, aku pengen tahu dong aktivitas Kak Billy menjadi influencer tuh apa aja sih? Aktivitas aku ya biasalah konten sih. Jadi konten, jadi misalkan nggak ada endorsement, sebenarnya ada endorsement setiap hari. Tapi kalau misalnya nggak ada, kayak membuat konten kayak ya udah kayak misalnya aku ada berada di Yogyakarta, apa sih yang membuat mendukung di Yogyakarta tuh mungkin dari suasananya atau apa. Jadi buat konten yang bisa dimasukkan di Instagram, apalagi sekarang Instagram kan udah ada Reels kan, jadi itu juga bisa dibuatkan konten kayak gitu. Kalau kayak selebgram, kita menyebutnya apa nih Kak? Selebgram, influencer, food vlogger atau apa nih Kak? Influencer tapi emang yang di bidangnya di makanan sama ini. Nah sebagai influencer nih Kak, aktivitas Kak Billy itu biasanya apa sih di luar sekedar konten? Apakah ada job-job di luar sana atau ada kontrak yang lebih spesifik lagi gitu sebagai influencer gitu Kak? Kalau kontrak sih nggak ada sampai sejauh ini, kayak misalnya kontrak yang harus memakamkan kayak harus emang nggak boleh ngambil ke produk-produk lain gitu, itu nggak ada sih. Tadi sejauh ini kayak ya udah kayak apa yang ada dapat callingan untuk bekerja sama untuk jadikan kayak media partnernya, ya udah aku ambil. Itu biasanya apa Kak? Aku makanan sama ini apa namanya, sama hotel. Seru ya. Itu ngapain sih Kak? Makanan sama hotel ngapain? Kalau makanan sih nge-review makanan, jadi buat konten seperti makanannya itu, bikin videonya. Review makanan gitu ya. Kalau hotel staycation gitu ya. Terus habis itu kayak ya udah kita mau fokusin apa sih? Kan biasanya orang nih kayak pengen nginep di hotel ini, tapi apa sih yang mereka cari dulu sih? Mereka jadi itu Kakak mau udah review makanan, staycation, itu Kakak dibayar juga? Iya. Udah makan, tidur, dibayar lagi. Enak bener hidup lo. Kalau boleh tahu nih, Apa ini? kan itu kerjanya enak banget ya Kak ya, cuman makan, abis itu tidur, terus ngebacot dong depan kamera nih, hai guys gitu. Bayarannya berapa sih Kak kalau boleh tahu? Bayarannya dalam waktu berapa, sebulan atau setahun? Bulan deh. Dalam waktu Kisaran aja deh, kisaran. Oke, dalam waktu sebulan kisaran 6 sampai 10 juta. Itu cuma makan sama tidur doang. Iya. Nah, lebih-lebihin gua kerja di kantor dong. Ya kayak gitu. Jadi sebulan segitu sih. Kalau setahun total sendiri. Ya. Lantas kita ganti handphone dulu ya. Wow. Kok bisa menjadi Kak Billy sekarang dengan followers 171k dan kerjanya cuma makan tidur dibayar? Kenapa bisa? Awalnya sih tidak merencanakan untuk menjadi kayak ya mungkin orang nyebutnya kayak food blogger ya, food blogger ataupun hotelier. Jadi dulu awalnya cuma coba-coba bunda. Oke, coba-coba dan bukan di makanan, dulu tempatnya di kayak make up gitu. Beauty enthusiast gitu ya. Oke.
kita karena bikin konten untuk makeup susah bunda itu aja. Dan akhirnya dan banyak haters, pasti kalian ada hatersnya. Ya kan di sini nonton. Akhirnya saya ada haters juga. iya sempat sih awal-awal 1 tahun itu masih banyak sih ya. Mungkin sampai saat ini masih ada sih haters tapi nggak sebanyak dulu. Waktu beauty atau makeup, terus akhirnya beralih ke food blogger, detox dulu sih sebenarnya, detox dari Instagram. Aku vakum dari Instagram itu 2 bulan dan sempat Instagram aku di-hack juga kayak gitu. Ya ampun, jahat banget sih lu, siapa sih? Untung aku banyak temenan dari media, orang apa IT dan lain sebagainya. Bisa balik. Nunggu proses 3 bulan sih. Terus bisa balik lagi. Wow, lama kurang ajar lu sirik gue. Tentu nggak hilang akunnya. Oh jadi akunnya sekarang ini akun yang dulu pernah mati itu? Iya. Oke. Dan itu pernah ke hack. Itu aku tuh waktu ke hack itu aku followersnya udah 90 atau 100k ya. Itu tahun kapan nggak? 2016 tahun 2017. Terus habis itu aku buat second account dan followers aku nyampe 50k. Terus akhirnya yang bukan itu? Saya alihkan ke orang. Buat aku aja. Oh iya, balik lagi nih. Kak Billy bisa dari make up terus sekarang bisa jadi food vlogger dan personal branding kakak di sini. Vlogger aku ngeliat udah kuat banget karena callingan banyak banget callingan job di luar sana. So orang luar sana sudah mengenal Kak Billy sebagai food vlogger dan juga apa tuh staycation apa tuh sebutannya tuh hotel apa itu? Ya oke itu. Nah itu kita bisa lihat bahwa Kak Billy image-nya di luar sana memang sudah di situ. Itu gimana caranya Kak Billy bisa membangun itu? Tapi bentar sebelum masuk gimana caranya, aku penasaran nih karena kan di luar sana banyak banget yang lagi pengen membangun personal branding di social media. Menurut Kak Billy sendiri, apa sih personal branding menurut Kak Billy? Oke, personal branding itu emang perlu banget di diri kita, apalagi kalian yang ingin terjun sebagai influencer ataupun yang sudah menjadi influencer tapi kok cuma gitu-gitu aja atau gimana. Jadi yang penting personal branding itu kamu cari dulu dari dalam diri kalian. Kalian tuh emang nilai plus. Nyari di buku. Iya, nilai dari diri kamu tuh apa sih yang paling kamu yang menonjol di kamu, yang bisa kamu jadi ciri khas dari kamu. Ciri khas. Oke. Ciri khas. Kalau orang-orang yang lain pada ngomong sih aku food blogger centil ya. Gitu. Bentar. So, personal branding menurut Kak Billy sendiri itu apa? Personal branding itu apa yang bisa diingat orang. Apa yang orang kayak sekarang kan kenal aku bukan Billy Ardani. Apa tuh? Pasti pada ngerti udah si Kancomangan. Hai Kancoman, hai Kancaturu. Oh iya benar. Kayak gitu. Jadi ya mereka udah pasti tahu itu loh Billy Ardani. Oh yang apa yang Kancomangan yang apa. Jadi kita harus punya personal branding. Jadi personal branding adalah kita dikenal orang lain itu sebagai apa gitu ya. Oke. Aku dikenal orang sebagai apa ya? Nggak punya branding. Oke, siap. Jadi cari dulu dari dalam diri kalian, apa sih yang menurut kalian tuh nonjol banget di diri kalian. Oke, siap. Apa yang ada di diri kalian? Yang jadi kalau misalnya kamu nih emang basicnya di mungkin di sastra atau mungkin di beauty dan ini udah masuk tips dong ya berarti. Iya. Oke. Jadi mending langsung kamu fokusin aja ke situ. Nilai plus atau ciri khas kita atau apa keunikan kita yang tadi ya. Jadi gimana caranya personal branding awalnya kita harus melihat keunikan kita dari orang lain itu apa. Iya. Gitu. Oke. Terus setelah itu apa Kak Billy? Setelah itu personal branding yang lainnya tuh setelah kita udah tahu nih keunikan kita tuh di bidang ini gitu. Nah itu kita apain gitu. Tinggal kamu asah aja sih. Oh gitu. Kamu buat awalnya kalau misalnya ini kamu buat konten-konten dulu aja yang menurut kamu sesuai dengan kamu. Oke. Terus kamu post di sosial media kamu, gimana responnya dari mereka. Oke. Setelah kita cuma sekadar ngepost. Setelah itu apa Kak Billy? Kita harus apakah ada apa ya ATM dengan personal branding orang atau model kita atau apapun gitu Kak Billy?
Enggak, jadi personal branding itu kan jadi mungkin dari ciri khas kamu, mungkin kamu dikenal bisa jadi fashion stylistnya, mungkin dilihat dari looknya itu kan juga bisa jadi bisa ditonjolkan di itu. Jadi misalkan nanti kamu misal udah dikenal orang, maksudnya dikenal, oh ini loh menilai sebagai mungkin sastra apa Prancis atau apa dan sebagainya. Ya udah mungkin kamu bisa diundang di besok ada acara-acara apa gitu. Okay. Kalau pengen lebih yang ke globalnya lagi, yang lebih mencakup ke semuanya, cari lagi di diri kalian. Jadi diri kalian, ternyata aku juga bisa yang lain gitu. Iya, aku mereka bisa nih, ya udah kita aja, siapa tahu besok kamu diundang jadi mua ya kan, kayak gitu. Setelah itu Kak Billy, setelah kita di luar kita harus konten, apa sih yang kita lakukan untuk membangun image kita itu? Di luar konten yang bisa membangun, jadi kita bukan mencari relasi, jadi perbanyak teman aja dulu, perbanyak teman ya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya udah temannya kita udah banyak dan lain sebagainya, kan mereka udah tahu nih, oh itu loh, ini kita udah pada kenal. Dan apalagi di dunia influencer seperti ini, kita pasti udah kenal satu circle Jogja tuh siapa aja kita udah pasti udah kenal. Kayak gitu, mau dari jadi food blogger yang mana, mau jadi seleb top yang mana, boleh disebut ya apa ya? Terus habis itu mulai kenal dari yang bagiannya apa, yang lifestyle, yang apa, semua kita kenal. Oh gitu. Perbanyak relasi ya. Setelah kita tahu nilai plus kita atau keunikan kita bikin konten, kita push terus konten kita untuk menonjolkan keunikan kita itu. Di luar itu kita juga harus memperbanyak relasi gitu ya. Yang mana relasi itu sendiri fungsinya juga bakal bisa mensupport personal branding kita gitu. Mereka juga bisa memperkenalkan kita di circle mereka gitu ya. Iya benar banget. Apalagi kalau kamu udah kenal orang kayak gitu, nama kamu mulai naik, pasti kamu juga bakalan dicari. Jadi ntar kalau misalnya gitu tuh sering, meskipun kita ada event, kita nggak tahu sih itu acara apa sebenarnya. Dan ternyata di dalamnya tuh kita orang kenal semua, ternyata kita makin kenal lagi, makin lagi. Iya benar, setuju, gitu. setuju. Karena kalau kata orang itu banyak teman banyak rezeki itu ya itu juga bisa benar banget loh. Karena aku juga ngerasa banget. Jadi dulu tuh sedikit curhat ya Bunda ya. Dulu aku pernah punya pacar gitu ya, zaman dulu gitu sedikit lebih sangat amat posesif gitu ya Bunda, sampai aku tuh jadi kayak terkurung dalam sangkar gitu. Circle saya itu saja, sedangkan aku tuh suka banget dunia entertain kayak foto dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dari aku terkurung itu jadi nggak berkembang gitu. Setelah aku keluar dari sangkar itu kayak bye gitu ya, gue pengen hidup bebas gitu ya. Putus, bye, assalamualaikum gitu, mulai berkenalan dengan ABCD. Nah di situ mulai sedikit demi sedikit aku dapat job dari A dan B kayak gitu. Jadi benar-benar networking itu penting banget. Yes, benar banget. Dan apalagi kalau sebenarnya dulu awalnya juga bukan sebelum tutorial makeup itu aku juga ikutin audisi kayak gitu, pencarian bakat kayak gitu. Jadi emang udah aktif di dunia entertain lama ya? Dan entertain tuh maksudnya udah kayak jiwa gitu ya kan, maksudnya udah kayak jiwa banget gitu. Jadi aku di dunia entertain, aku pernah teater terus aku penyiar radio pernah, terus habis itu aku ikut audisi pencarian bakat itu udah pernah, kayak jadi dance juga udah pernah, jadi semuanya sudah saya ambil. Bisa ya Bunda ya. Masak sih bisa. Bangun rumah nggak bisa, nanti kayak fondasinya Bunda. Kalau bangun rumah tangga Oke. bisa belum ya? Kan belum ada jalan. Yang mau daftar boleh komen di bawah ini. Join us. Manajer Kak Billy pencarian jodoh ya, hubungi Melila. Oke, seru. Jadi dari networking gitu ya, setelah kita punya banyak temen, kita udah punya citra, itu jadi lebih gampang gitu ya kayak branding kita. Setelah kita udah ada di tahap bahwa kita punya banyak teman, itu gimana Kak Billy untuk mempertahankan itu gitu? Mempertahankan sebenarnya jadi diri kalian sendiri aja. Dan yang penting itu kalau kamu di dunia seperti ini, please jangan copy orang. Jangan copy orang. Susu boleh? Bukan maksudnya. Jangan maksudnya misalnya nih, aku udah punya ciri khas sendiri. Misalnya ada selebgram atau influencer yang baru mau masuk, dan ternyata tuh dia pengen jadi influencer tapi dengan cara mengopi aku. Niru-niru, meniru gitu. Itu
sangat gagal karena mereka udah punya personal branding sendiri. Kalau kamu misalnya ngikut-ngikutin ataupun apa, iya pasti kamu susah gitu. Benar. Jadi yang penting jadi diri kalian sendiri aja apa adanya. Jadi diri sendiri apa adanya. Oke. Tapi tuh kadang nggak gini ya. Kadang tuh gimana ya? Kita tuh nggak pede gitu loh. Jadi diri sendiri kita tuh jadi kayak kita tuh melihat di luar sana kan banyak banget yang orang-orang tuh yang terlalu pengen viral gitu ya. Jadi buat gitu. Jadi mereka tuh buat kayak dia tuh jadi aneh, freak dan segala macam. Padahal kepribadian mereka itu sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kalau depan kamera kok jadi aneh banget, jadi freak banget, jadi kayak bisa dikatakan tidak tahu malu gitu ya. Apakah itu menurut Kak Billy benar atau enggak? Jadi kayak yang penting gue bisa viral, gue merasa ini bisa bikin gue terkenal, so I do it gitu. Kira-kira menurut Kak Billy itu gimana Kak Billy? Menurut aku sih wajar sih kalau misalnya pengen memviralkan sesuatu hal yang maksudnya bukan di ranah ini, maksudnya pengen viral tiba-tiba kalau kamu tidak bisa memaintain dengan keviralan kamu ya udah akan tenggelam lagi. Iya sebenarnya kayak ya cuma hilang timbul aja kayak gitu. Aku boleh ini enggak? Behind the scene. Ya kayak gitu sih. Yang penting jangan suka untuk menjadi instan. Oh, berarti selain kita juga harus poin yang bisa aku dapetin tadi, kita harus mempertahankan keviralan kita harus konsisten ya Kak. Iya, kalau kamu misalnya terkenal dengan mungkin sensasionalnya. Fotoin aja Kak. Kamu viral nih, kamu misalnya viral kayak gitu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan citra kamu yang karena sensasi, kamu tidak bisa membuat konten itu terus, ya udah akan tenggelam, akan salah dengan yang lebih senior atau yang lebih baru. Iya benar. Sini aja bro. Gitu. Oke. Got it guys. Jujur nih ya kayak aku tuh juga lagi pengen bangun personal branding, cuman aku tuh bingung Kak, aku tuh harus memulai dari mana gitu. Dan dari perbicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini, aku dapat banget poin-poinnya yang harus aku lakukan untuk personal branding. Gitu. Segera dilakukan. Siap. Mohon bantuannya relasi saya ya. Iya, segera dilakukan biar maksudnya ya udah maksudnya awalnya tuh ya udah pakai dulu yang kamu brandingkan apa sebenarnya. Jadi kamu pakai misalnya di sosial media, kamu di Instagram pakai hashtag dulu deh. Oke. Pakai hashtag dulu biar nama kamu naik dulu gitu. Ntar kalau kamu udah naik kamu perlu pakai hashtag nggak apa. Ini kayaknya bisa jadi topik selanjutnya nih. Oke, iya kan? Buat tips di Instagram gimana bisa naikin insight gitu-gitu ya. Oke, siap. Kayak gitu. Naikin impression. Oke, siap. Ini bisa jadi topik selanjutnya nih guys. Yang setuju komen di bawah dong. Iya kan? Oke, selain itu ada lagi apa? Atau kalau cukup, maksudnya Kak, menurut Kakak itu adalah cara Kakak tuh udah sampai sana bisa mempertahankan itu, coba closing statement lah. Ada poin lain nggak Kak selain itu? Closing statement tuh yang penting kan banyak orang nih, kayak banyak orang itu yang sekali punya terkenal langsung star syndrome. Please kamu jangan kayak sebenarnya ada yang gimmick sebenarnya kayak di depan kamera kayak suker dan lain sebagainya, tapi di belakang kan ada yang enggak. Iya pencitraan ya. Sebenarnya jangan kayak star syndrome karena kamu tanpa mereka juga bukan apa-apa kan. Maksudnya tanpa followers kalian. Jadi kalau kamu baik ke orang, kamu akan lebih dihargain orang banyak. Benar, setuju. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah sampai atas, kamu tertiup angin langsung start syndrome, udah langsung daunnya jatuh. Jadi mendingan kamu perkuat dulu akar-akarnya. Kayak gitu. Start syndrome, iya benar setuju sih. Banyak banget influencer yang kayak gitu, songong gitu. Jadi sih gue dari tadi ya. Oke Kak Billy, thank you. So teman-teman, aku mau memberikan poin-poin dari pembicaraan kita tadi ya. Sekaligus aku belajar banyak banget loh Kak Billy, karena aku emang bener-bener lagi pengen membangun personal branding aku banget. Dan dari obrolan kita tadi aku bener-bener dapat poin-poin penting yang harus aku lakukan. Karena aku bener-bener bingung, aku harus mulai dari mana gitu. Ternyata tips personal branding dari Kak Billy adalah yang pertama, nanti gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu ciri khasan kita, keunikan kita. Yes. Yang kedua, kita harus memperbanyak relasi. Karena dari relasi itu kita bisa saling tukar circle
gitu Iya, Itu tukar jadi- circle bisa, tukar pikiran gimana sih? Nah, benar. Kamu gimana kurangnya apa ke teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi kalau misalnya kamu tanyanya ke orang yang maksudnya bukan berpengalaman, ya kita sama bisa aja, sharing ke dia iya. juga tapi Tapi gitu. bisa sharing juga, tapi maksudnya dia juga cuma bisa menilai kamu kurang Iya, gini aja. oke setuju. Terus yang ketiga adalah kita harus konsisten guys. Walaupun kita sudah naik gitu ya. Ketika kita naik kita jangan terus udah puas gue udah terkenal gitu. Enggak, kita harus tetap konsisten dengan apa yang harus kita lakukan. Dari kita bikin konten, kita juga ikut-ikut acara-acara lain gitu ya Kak Billy ya. Kayak gitu. Jadi kan sama aja kayak orang jualan mau laku nggak laku kan jualan kan. Benar-benar setuju. Terus yang keempat harus tetap Iya. ya. Yang keempat harus menjadi diri sendiri. Ya, nggak usah ngikut orang lain, copy orang lain, jadilah diri sendiri kamu. Keunikan kamu apa, tonjolkan itu, konsisten untuk buat konten, konsisten untuk nge-push diri kalian dan perbanyak relasi kalian di luar sana untuk bisa dapat support juga dari circle-circle mereka. Bener banget. Thank you so much Kak Billy buat teman-teman di sana yang ada pertanyaan pengen tahu sesuatu tentang personal branding atau per influenceran ya yang pengen personal branding juga boleh komen. Yang pengen coba jadi influencer atau Iya. sudah atau gimana sih menjadikan personal branding kamu tuh apa, gimana cara nyarinya ataupun apa, komentar di Boleh bawah. komen pertanyaan kalian nanti akan kita bahas di Iya. episode kita. Mau ngomongin apa lagi juga boleh. Ya betul. Thank you Kak Billy. Thank you, Mei. Udah berasa bintang tamu banget ya